Keresahan investor di pasar negara-negara berkembang membuat kondisi kebanyakan pasar finansial tak kunjung membaik. Sektor apa saja yang akan menarik di pasar sekarang ini? Berikut analisis indeks harga saham gabungan dari Irvin Padmadiwirya, Direktur Ciptadana Asset Management. Bursa di Indonesia secara umum, secara luas ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bukan saja faktor dari dalam negeri, termasuk juga faktor dari luar. Nah, kalau kita lihat beberapa faktor dalam negeri, memang ada beberapa pelemahan-pelemahan yang terjadi dari sisi makroekonomi, termasuk juga kebijakan-kebijakan BI. Nah, beberapa faktor fundamental dari dalam negeri yang menyebabkan pelemahan, ini yang secara direct itu mempengaruhi pasar modal kita. Sementara makroekonomi Indonesia itu lebih dipengaruhi oleh kondisi global, baik itu Amerika, Eropa maupun Cina. Rencana kenaikan The Fed, ya itu juga pengaruh. Terus yang paling kita cukup terkejut adalah di mana Cina tiba-tiba mendevaluasikan renminbinya. Nah, ini yang membuat bukan cuma Indonesia, tapi hampir seluruh negara-negara yang terkait dengan Cina dalam hal ekspor impor, dalam hal perdagangan, itu langsung bereaksi. Ya, kebanyakan memang reaksinya menjadi negatif. Karena orang akan berpikiran bahwa akan terjadinya currency war. Kalau boleh saya analogikan misalnya, katakanlah ada satu kolam ini kita asumsikan sebagai negara-negara emerging market. Kemudian datang seekor gajah yang saya analogikan ini sebagai Amerika Serikat. Gajah ini perlahan-lahan masuk ke dalam kolam. Kolamnya tentu mau tidak mau pasti akan ada riak-riak gelombang. Tapi karena gajah ini masuk secara perlahan, mau tidak mau ya gelombangnya juga nggak terlalu signifikan. Kemudian ada lagi gajah yang lain yang saya analogikan sebagai Cina. Nah, dia masuk dengan sangat cepat dan kemudian pingsan tercebur di kolam. Otomatis gelombangnya akan lebih besar. Secara jangka pendek, memang itu akan berdampak terhadap mata uang lain, termasuk rupiah kita. Makanya mau tidak mau, Bank Indonesia pun tidak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap rupiah. Apabila rupiah diintervensi terlalu berlebihan, selain mengurangi cadangan devisa, juga ini kan seperti menggarami lautan. Pada saat IHSG kita berada di level 5.400, secara valuasi BI maupun valuasi yang lain, cenderung relatif sudah di atas rata-rata. Saya nggak bisa bilang terlalu mahal, tapi sudah mendekati mahal. Nah, sementara setelah terkoreksi sampai ke level 4.200, bahkan kemarin sempat ke 4.100, indeks kita terlihat menarik. Kenapa? Karena kita tahu memang terjadi pelemahan ekonomi di Indonesia, tapi saya rasa ini sifatnya sementara. Jadi kalau jangka panjang, dengan IHSG di level 4.100, 4.200 menjadi sangat menarik kalau memang kita berniat benar-benar adalah investasi 1-2 tahun ke depan. Salah satunya komoditi tapi khusus untuk di perkebunan. Musim panas yang berkepanjangan mau tidak mau panen sawit juga akan berkurang. Perkebunan sawit Indonesia pada saat sekarang ini kan menjadi nomor 1. Sudah kembali nomor 1 setelah sempat disalip oleh Malaysia. Nah, apabila supply dari Indonesia berkurang, sementara kebutuhan CPO berkurangnya tidak sedalam supply, ini tentu akan menyebabkan harga CPO cenderung bergerak naik. Nah, saya cenderung melihat sektor yang konservatif selain sektor komoditi tadi adalah sektor consumer. Kalau saya lihat 15 tahun terakhir dengan kondisi makroekonomi dan kondisi bursa yang volatile, nah sektor consumer itu cenderung lebih stabil untuk jangka panjang.